Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Carolina dari UPBJJ Pontianak dengan NIM 0451384464. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Oke. Di sini kita akan melakukan perintah-perintah dasar pada jaringan komputer menggunakan command prompt atau CMD. Yang pertama-tama kita buka dulu CMD-nya dengan akses administrator. Oke, di sini ada langkah-langkahnya. Langsung saja dari yang pertama, yaitu kita tuliskan perintah cd. Perintah ini digunakan untuk pindah-pindah direktori. Seperti ini direktorinya. Pindah. Kemudian cls ini digunakan untuk menampilkan file teks, atau perintah ini digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Kemudian cls, pada ini perintah ini digunakan untuk menampilkan file bantuan, memberitahu Anda bahwa cls membersihkan layar. Kemudian dir. Dir ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kemudian kita ke ifconfig. Di perintah ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, kemudian netmask, gateway, hostname, dan lain. Kemudian kita ketikkan sini ifconfig all. Di sini memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, WINS maupun MAC address yang digunakan. Kemudian kita ketik ifconfig Pada perintah ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ifconfig. Seperti ini. Kemudian kita ketikkan ifconfig release. Digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Kemudian kita ketik yang ke-9, ifconfig renew. Pada ifconfig renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua jaringan. Kemudian ifconfig display DNS. Ifconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS seperti ini, termasuk local shoot koneksi. Kemudian kita ketik nomor 11, ifconfig flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache.
ini sukses. Kemudian nomor 12, if config register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Register DNS. Kemudian ping ya. Ping ini salah satunya kita coba, contohnya ping garis miring. Oke. Di sini perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Atau di sini kita bisa mengetikkan alamat juga. Oke. Perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Di sini membutuhkan waktu. Bentar, Oke. Di sini sudah kelihatan. Kemudian nomor 14 kita menuliskan perintah netstat. Salah satu contohnya kita tulis netstat. Oke. Di sini menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima. Kemudian nomor 15 perintah tracer. Microsoft.com. Ini salah satu contohnya. Kita ketikkan. Perintah ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Jadi sini membutuhkan waktu cukup lama ya. Kemudian di sini masih ada ping, NSLookup, nets root dan net. Oke, di sini masih proses. Sudah selesai. Kemudian kita ke perintah ke-16 yaitu pathping. Pathping kita coba google.com. Di sini digunakan untuk memeriksa jalur ke situs web. Oke, kemudian nomor 17 NSLookup. lookup.com. Di sini. Kemudian NS lookup google.com. Oke, di sini sudah dapat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kemudian kita ketikkan alamat ini.
kita ketikkan root ring. Oke, di sini perintah ini digunakan untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Kemudian yang terakhir adalah net, kita gunakan net time. Kita tunggu sebentar. Ya, perintah ini digunakan untuk menyingkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Di sini tidak kelihatan ya teman-teman. Oke, kesimpulannya kita dapat memahami konsep dasar jaringan komputer, yaitu dapat mengerti prinsip-prinsip utama pada protokol dan arsitektur yang menjadi dasar jaringan komputer. Oke, sekian tugas 2 dari saya. Saya akhiri. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.